Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Khairana Diadiwa dari kelas 4 JJD dengan NIM 062440111899. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai jenis dan pengolahan data GIS dalam mata kuliah pengantar GIS dan LDD yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Rezeki Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Data GIS ada dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Untuk data spasial bisa diperoleh dari peta, contohnya peta topografi atau peta kontur, dan peta tematik, yaitu peta yang memiliki unsur tema tertentu. Kemudian dari citra bisa berupa foto udara atau citra satelit. Kemudian dari data koordinat dengan melakukan pengukuran menggunakan GPS dan memperoleh 3 dimensi, yaitu X, Y, Z atau lintang bujur, dan H atau ketinggian. Kemudian menggunakan fotogrametri, yaitu data elevation model berupa titik-titik koordinat. Kemudian data pengukuran terestris atau melakukan pengukuran dengan menginjak objeknya dengan berada di wilayah yang akan diukur. Kemudian untuk data non-spasial adalah data yang menjelaskan data spasialnya, contohnya nama gedung dan alamat. Data spasial dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster berupa citra satelit atau berupa foto, sedangkan untuk data vektor berupa peta garis, bisa berupa titik, garis, ataupun luasan. Representasi titik, garis, dan luasan dari model data raster dan data vektor. Kalau titik pada raster berupa grid, satu titik satu grid. Kemudian untuk vektor, dia berada di diagram Cartesius, jadi kita bisa mengenali data raster dengan menggunakan sebutan resolusi. Karakteristik data raster. Karakteristik utama data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai. Contoh raster DEM. Pikselnya memiliki nilai ketinggian. Lokasi dalam setiap sel atau piksel didefinisikan dalam bentuk garis dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Model data raster bisa digambarkan dalam grid sel. Di sini yang warna hijau ini yang memanjang itu adalah data raster baris, dan yang warna-warni ini adalah data raster yang memiliki luasan. Lalu ini adalah contoh model data vektor. Untuk penyimpanan data vektor sebenarnya berupa titik. Kemudian garis yang dibangun dari dua titik atau lebih yang memiliki koordinat yang berbeda. Sedangkan poligon berbentuk lebih dari koordinat dan menyambung. Untuk penyimpanan data raster, yaitu kita mengenali angka yang sama atau sejenis, misalnya 80 dan 80, dia berupa garis. Jika ada satu nilai yang berbeda, berarti dia berupa titik. Untuk penyimpanan data raster yang kedua, ukuran piksel atau sel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya, data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan proses. Kemudian ada representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata menurut Bernhardsen dalam Jafar Eli 2009 bahwa sebenarnya dunia nyata dapat direpresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X aksis dan kolom paralel dengan sumbu Y aksis. Jika ada gambar raster, cara memperoleh koordinat untuk vektornya adalah dengan melihat di kiri bawah gambar rasternya. Sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Lalu ada kelebihan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Hubungan
topologi dapat dilakukan dengan mudah, mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Kemudian ada kelemahan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Yang kedua, data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi. Yang ketiga, pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Yang keempat, proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Yang kelima, dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Yang keenam, proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian ada kelebihan model data raster. Yang pertama, memiliki struktur data yang sederhana. Yang kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matriks bilangan biasa. Yang ketiga, proses generalisasi mudah. Yang keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya. Lalu yang kelima, prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Yang keenam atau yang terakhir, harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Lalu ada kekurangan model data raster. Yang pertama, data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang lebih besar di komputer. Yang kedua, sangat sulit untuk merepresentasikan hubungan topologinya. Yang ketiga, tampilan atau representasi dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya atau resolusi spasial. Yang keempat, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek. Karena itu, jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Yang kelima, metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang lama cukup melelahkan, baik proses digitasi pada instrumen-instrumen fotogrametri digital, on-screen digitizing langsung di layar monitor komputer, maupun proses digitasi di meja digitizer, dan relatif mahal. Yang keenam, transformasi koordinat dan proyek lebih sulit dilakukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.